Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kembali kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab. Kita dalam Imamat pasal 11 ayat ke-9 hingga ayat ke-12. Imamat pasal 11 ayat ke-9 hingga ayat ke-12. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama. Maka inilah dia yang boleh kamu makan daripada segala yang di dalam air, yaitu segala yang bersirip dan bersisik, yang dalam air, baik dalam laut, baik dalam sungai, maka bolehlah makan dia. Tetapi segala yang tiada bersirip dan bersisik dalam laut atau dalam sungai, daripada segala yang mendulur dalam air dan daripada segala yang hidup dalam air itu, maka kehinaanlah yaitu kepadamu. 14. Yaitu suatu perkara yang hina kepadamu, janganlah kamu makan daripada dagingnya, dan janganlah kamu ngeri akan bangkainya. Segala yang tiada bersirip dan bersisik dalam air itu menjadi satu kehinaan kepadamu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Imamat pasal 11 ayat ke-9 hingga ayat ke-12 ya kan? Berbicara tentang binatang-binatang air yang halal dan yang haram. Itu artinya adalah sikap dan pendirian dalam aliran-aliran dunia. Yang boleh dimakan harus bersirip dan bersisik. Jika tidak, dagingnya tidak boleh dimakan. Bangkainya menjadi kehinaan, suatu kekejian. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, umat Tuhan harus disucikan daripada perkara-perkara semacam ini. Yang pertama, air. Dalam Alkitab, air yang mengalir baik dalam laut, dalam sungai, itu menunjukkan pada aliran orang banyak dalam dunia ini. Wahyu 17 ayat ke-15. Inilah macam-macam aliran kecenderungan, cara hidup dan falsafah hidup orang-orang dunia. Saudara-saudariku, ikan-ikan ini hidup dalam air, tetapi oleh sebab sisik dan siripnya mereka tidak terpengaruh oleh air ini. Yang kedua, bersirip. Ini suatu keseimbangan dalam air, mengarahkan perjalanan dan untuk berenang, baik ikut arus maupun melawan arus, sehingga ikan-ikan ini mempunyai arah, gerak dan tujuan sendiri, tidak tergantung dari arus umum. Begitu pula, saudara-saudariku, kita harus mempunyai pendirian, gerakan dan arah hidup sendiri. Arus air menentukan kehidupan di dalamnya, tetapi ikan-ikan ini tidak selalu sejalan. Saudara-saudariku, aliran orang banyak dalam dunia atau mayoritas ini menentukan segala-galanya. Bahkan di dalam dunia pendapat orang banyak inilah kebenaran. Tetapi kebenaran orang-orang suci ialah firman Tuhan. Saudara-saudariku, kalau kebenaran dunia itu dosa menurut firman Tuhan, maka kita tidak mau ikut serta. Dalam Keluaran 23 ayat ke-2. Memang berat menantang arus umum, tetapi ikan-ikan yang bersirip dapat melakukannya. Kita harus mempunyai pengertian yang jelas dari firman Tuhan tentang tiap-tiap segi hidup dan memasang baik-baik pendirian kita di dalam firman, sama dengan Yesus. Kolose 2 ayat ke-7. Saudara-saudariku, berakar dan dibangun di dalam firman, dalam Kristus. Jangan ikut arus orang banyak dalam seks, uang, kedudukan, kejemawaan hidup, kebencian, macam-macam falsafahnya. Harus mempunyai pendirian sendiri dan keputusan yang tegas seperti Daniel. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, cukup berat menentang arus, tetapi ini melepaskan kita dari aliran-aliran dunia. 1 Petrus 4 ayat 1. Harus mau menyangkal diri, salib dan pendirian yang mempunyai sirip. Ini yang halal, boleh dimakan. Kalau tidak mau mempunyai pendirian yang kokoh menurut firman Tuhan, akan kehilangan arah dan hanyut, lalu terdampar mati dalam kenajisan dosa. Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun minoritas atau hanya sendirian di dalam kebenaran firman Tuhan, itulah pendirian kita. Kalau aliran orang banyak cocok dengan firman Tuhan, kita boleh ikut. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus mempunyai sirip-sirip sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ikan-ikan yang sakit, ya kan, pingsan atau mati, tak lagi berdiri lurus dalam air, mungkin miring atau terlentang dan ikut arus. Begitu orang-orang Kristen yang ikut arus orang banyak,
sekalipun ia tahu itu dosa. Inilah orang-orang beriman yang sakit kedatangan ingin atau ketularan macam-macam keinginan dosa, atau orang beriman yang mati rohani. Dan dari yang dikasih Tuhan, kita hanya boleh memakai cara-cara hidup modern, peri hidup dan lain-lain yang mempunyai sirip untuk hidup menurut firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang pertama tadi bicara tentang air, dan yang kedua bicara tentang bersirip, dan yang ketiga berbicara tentang bersisik. Ikan hidup dalam air, tetapi air tak masuk dalam ikan, sehingga daging ikan itu biasanya tawar, sekalipun hidup dalam laut yang asin. Begitu cara kita hidup dalam dunia ini. 1 Korintus 7 ayat 31. Sekalipun memakai, tetapi seperti tidak memakai, seperti mempunyai sisik, terpisah, terasing, tersendiri, terbungkus pakaian kesucian. Wahyu 3 ayat ke-4, 2 Timotius 2 ayat ke-15. Sisik-sisik yang kecil ini tetapi sangat banyak, menutup seluruh dagingnya rapat-rapat. Begitu Tuhan ingin kita suci dalam segala segi hidup kita dengan kesucian yang dari Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-15. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun dalam dunia limpah dengan segala macam dosa, tetapi kita memeliharakan diri dalam kesucian. 1 Yohanes 5 ayat ke-18. Bahkan dalam tiap-tiap perkara kecil juga, dan perkara-perkara besar semuanya, sekalipun dosa kecil, jangan izinkan masuk. Kejatuhan selalu dimulai dari dosa-dosa kecil. Jangan menjadi Kristen yang telanjang tanpa kesucian. Wahyu 16 ayat ke-15. Kelihatan tabiat dagingnya yang penuh dengan hawa nafsu perzinahan, kebencian, kesombongan, keserakahan, kekejian, dan sebagainya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan memakai sikap atau cara hidup seperti ini, biar semua ini menjadi kekejian bagi kita. Jangan makan, dalam arti kata kutip, daripadanya, itu najis. Lebih-lebih bagainya, yaitu puncak-puncak hidup dari sikap dan cara hidup seperti ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihatlah Ahab yang hidup menurut cara orang kafir, seperti istrinya, penuh dengan kelesatan kekejian. Nabi Elia mengejikan bangkai-bangkai seperti ini. 1 Raja-Raja 21 ayat 19 hingga ayat ke-20. Yosafat tidak mengejikannya. 2 Tawarik 18 ayat ke-3. Dan ia ditegur dan dimurkai Tuhan. 2 Tawarik 19 ayat ke-2. Orang-orang suci itulah hamba-hamba Tuhan yang harus disucikan dari segala perkara yang najis. Jangan makan ikan yang tak bersisik dan tak bersirip, dan kejikanlah bangkainya. Saudara-saudariku, masalah najis dan keji akan cara-cara hidup yang najis itu, tetapi kasihi orangnya. Jangan yang keji itu menjadi indah dan mulia, dan yang mulia itu keji. Pikiran menjadi terbalik sebab mata buta dan kita bercintakan dosa. Bapak Ibu saudara sekaliku yang dikasihi Tuhan, ingat Amsal 9 ayat 17. Orang suci yang tinggal dalam pengurapan dan pimpinan Roh Kudus akan dapat melihat seperti firman Tuhan, yang najis tetap najis, yang mulia tetap mulia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pemahaman Alkitab kita dalam Imamat 11 ayat ke-9 hingga ayat ke-12. Kita akan bersambung besok dalam Imamat 11 ayat ke-13 hingga ayat ke-23. Tuhan Yesus memberkati.